Matur nuwun sedulur semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Belajar spiritual itu sebenarnya menyenangkan dan tidak sulit. Nah, bagaimana cara mengetahui agar spiritual itu menyenangkan dan mudah serta tidak sulit? Simak video ini sampai habis dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Serta jangan lupa kalau ada iklan jangan skip karena itu buat perkembangan channel ini. Kita simak yuk. Belajar spiritual itu mudah dan menyenangkan sebetulnya. Kenapa saya memakai dasar ini? Karena kalau kita belajar seperti leluhur kita dulu, belajar spiritual seperti pendahulu-pendahulu kita, akan kesulitan jika diterapkan pada saat ini. Karena masanya memang sudah harus berganti. Jadi bagaimana kita menyampaikan spiritual ini dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat pada zaman saat ini. Contohnya banyak. Yang belajar spiritual masih bertanya tentang tirakat, tentang puasa, apakah harus tirakat, harus puasa. Nah, ini sebetulnya keadaan zaman dulu yang dipaksakan untuk zaman sekarang. Kalau berpuasa, bertirakat, zaman sekarang akan kesulitan. Maka dari itu, ada kunci-kunci belajar khusus spiritual. Hanya 3 pokok dasar untuk mengenali spiritual, belajar spiritual, tanpa perlu puasa, tanpa perlu tirakat. Dan saya kira sangat pas untuk di zaman modern ini. 3 kunci pokok itu saya menyebutnya dengan 3M. 3M itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, kita harus bisa mengenali. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengamati. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menyadari. 3 pokok ini. Jadi yang pertama tadi mengenali, yang kedua mengamati, yang ketiga menyadari. Maka dari itu di playlist spiritual modern ini panjenengan semua akan saya ajak step by step untuk mengenali dulu. Nanti kemudian mengamati, baru menyadari. Mengenali. Kita bahas yang pertama, mengenali. Mengenali itu apa saja? 1. Mengenali diri sendiri. Sudahkah kenal panjenengan dengan diri panjenengan sendiri? Sudahkah kenal panjenengan dengan organ-organ dalam sendiri? Sistemnya bekerja bagaimana? Kebiasaan-kebiasaan mereka seperti apa?
Nah, ini move in, kita kembali dulu dalam diri. Yang kedua, mengenali lingkungan sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh yang ke alam dulu, naik gunung, tidak usah jauh-jauh. Lingkungan sekitar dulu kita kenali. Di sini udaranya bagaimana, panas atau sejuk. Di sini banyak nyamuk atau tidak. Ini dikenali dulu. Nah, kalau sudah mengenali lingkungan, kemudian mengenali leluhur. Jadi di mana kita berasal, yaitu kita pasti ada gen dari leluhur. Entah telinga yang dipinjamkan, entah hidung yang dipinjamkan, entah pikiran yang dipinjamkan oleh leluhur kita kepada kita untuk meneruskan evolusi di bumi ini. Jadi itu tahapan mengenali. Satu, mengenali diri sendiri. Kedua, mengenali lingkungan. Ketiga, mengenali leluhur. Kenapa harus mengenali ketiganya? Karena ini unsur yang sangat penting. Satu, pembentuk jagat alit. Yang kedua, pembentuk jagat ageng. Nah, ini akan sinkron, selalu berkesinambungan. Yang ketiga, membentuk kehidupan evolusi semesta. Jadi kita juga harus mengenali leluhur. Tanpa harus sama seperti leluhur, tapi mengenali dulu. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka. Karena kita ini penerus. Jadi kita harus meneruskan. Meningkatkan lebih baik tanpa meninggalkan yang lama. Kenali. Ini kunci yang pertama. Lalu kunci yang kedua, mengamati. Nah, setelah kita kenal dengan diri sendiri, dengan lingkungan, dengan sekitar, dengan leluhur kita, lalu kita amati. Kita amati perubahannya sampai kemana, diri kita ini maunya kemana, itu kita amati. Kemudian lingkungan juga kita amati. Lalu gerakan dari leluhur itu arahnya kemana, kita amati saja. Karena sampai sekarang juga leluhur tidak akan tinggal diam dan terus mengikuti proses. Alam ini merekod semua kegiatan leluhur kita. Jadi umpama panjenengan pernah bermain ke A di tahun yang dulu, misalnya sejak kecil misalnya, pernah ke Candi Borobudur. Kemudian sekarang sudah 50 tahun atau 40 tahun yang lalu, panjenengan datang lagi ke Borobudur, panjenengan pasti ingat, oh dulu di sini ada ini loh, dulu di sini ada ini loh. Dulu saya di sini, dulu saya foto ini bersama ini. Nah, itu sebetulnya alam itu, Candi Borobudur itu merekod keberadaan panjenengan di saat itu. Itu bukti. Nah, jadi kita mengamati. Sedulur, dalam mengamati ini, kita tidak boleh membantah, kita tidak boleh menolak, kita tidak boleh menyela, kita tidak boleh memberi saran. Yang namanya mengamati itu juga cuma diam dan melihat saja. Nah, ini kunci yang kedua, mengamati. Kemudian yang ketiga, menyadari. Nah, kalau udah ini sampai ke sini, kalau sudah kita mengenali diri sendiri, kita mengamati, kemudian kita menyadari. Nah, ini nanti tujuannya membentuk kesadaran murni.
Jadi kita menyadari keberadaan eksistensi kita di alam ini, di kehidupan ini. Menyadari bahwa kita sekarang hidup di tahun ini. Saya ini ada. Menyadari, oh lingkunganku berubah seperti ini. Jadi saya harus menyadari dan mengikuti, tapi jangan terbawa arus yang negatif. Bertahanlah di arus yang positif. Karena dengan menyadari, panjenengan akan sadar betul sekarang apa yang saya lakukan saat ini. Artinya itu mindfulness, panjenengan penuh sadar, penuh dalam kegiatan Anda saat ini. Tidur pun tidak usah berpikir ke sana ke sini. Makan pun tidak usah ke sana ke sini mikirnya. Makan ya dinikmati makanan itu. Bahkan kalau perlu disapa makanan itu agar bisa menyehatkan kita. Minum, dirasakan air itu masuk ke dalam diri. Itu namanya menyadari. Kalau orang sekarang bilang kesadaran. Semakin tinggi panjenengan menyadari eksistensi panjenengan, maka kesadaran itu akan semakin tinggi juga menurut level kesadaran dari Stephen Hawking, itu bapak kesadaran dunia atau bapak psikologi dunia, itu menggambarkan semakin tinggi tingkat kesadaran maka panjenengan akan semakin memperoleh kebahagiaan, kenyamanan, bahkan kemakmuran, abundance. Nah, tujuan hidup orang itu adalah 3 ini. Jadi, panjenengan mengenali dulu, kemudian mengamati, lalu menyadari. Nah, menyadari ini adalah tingkat yang tertinggi. Nah, itulah kunci agar kita itu sebetulnya belajar spiritual itu menyenangkan, nggak neko-neko. Ada yang bilang perlu mantra, ndak, perlu puasa, ndak. Sebenarnya tidak, jenengan cukup 3M ini. Kita sekarang belajar logika. Leluhur kita dulu pada eranya itu puasa ngebleng kuat, puasa ngalong, puasa ngidang, puasa pati geni. Karena memang keadaannya juga masih manusia belum padat, perkotaan belum terlalu seperti ini. Godaan di duniawi belum dahsyat seperti ini. Jadi mungkin masih makan seadanya yang ada di kebun, yang ada di sawah. Binatang peliharaan juga masih sederhana. Bedakan dengan saat ini. Jadi kalau saat ini disamakan dengan saat lampau, itu akan susah. Dan banyak yang tidak akan mampu. Maka dari itu, kalau banyak yang tidak mampu, maka pengembalian spiritual ini ke bangsa, jati diri bangsa ini akan susah karena sudah merasa tidak mampu. Itu logika berpikir kita. Dan leluhur kita itu akan meneruskan gennya terus sampai ke kita. Seperti di video saya itu, bahwa saya kemungkinan berasal dari 500 tahun yang akan datang. 500 tahun yang lalu. Karena kalau diurutkan orang Jawa percaya bahwa ada simbah buyut sampai janggah gantung siwur. Itu generasi kemungkinan berjalan 500 tahun. Dan ini akan terus mengalir. Ada tetesan darah, entah mungkin ada gen seperti yang saya ungkapkan tadi, mungkin hidung panjenengan dari mbah buyut panjenengan, mungkin telinga panjenengan,
mungkin mata panjenengan. Jadi panjenengan hidup sekarang bisa mengenali keadaan seperti asin, manis, itu mungkin lidah panjenengan dipinjami oleh leluhur panjenengan yang sudah merasakan dulu, oh yang seperti ini manis, oh yang seperti ini pahit. Apakah ini diajarkan? Tidak. Sejak bayi kita lahir, kita sudah mengenali itu, manis, pahit. Nah, di sini pentingnya saya ungkapkan spiritual secara modern biar bisa diterima oleh sahabat-sahabat saya yang sekarang sedang ingin belajar spiritual. Kita ingat konsep spiritual. Spiritual itu adalah bermain dengan jiwa. Jadi kita mengolah jiwa kita, kita mengolah batin kita mengolah rasa kita. Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu adalah mutlak milik saya dan kebenaran adalah persepsi panjenengan. Semoga mencerahkan. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.